Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, hari ini kami bisa bertemu dengan pemuda-pemudi calon penghuni surga, dan juga panitia di sini, Mahits Majalaya Hijrah. Terima kasih atas kepercayaannya untuk mengundangku di sini. Taruh salawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan insya Allah sampai kepada kita selalu hati yang istiqomah menjalankan ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teteh kakak, ini kan belum pada nikah ya? Mau nikah? Mau. Ibadah terpanjang kedua ini ya setelah belajar, karena ibadah dan paling panjang itu adalah belajar. Kalau belajar minal mahdi ilal lahdi, tapi kalau nikah dari balik sampai mati, jangan diputus di tengah jalan ya nikah ya. Mau nikah ibadah terpanjang kedua dan pahalanya paling besar. Yang kita lakukan dalam sebuah wadah pernikahan akan menghadirkan sakinah, mawaddah, warahmah jika benar. Kalau sekarang ya, gimana teman-teman lihat yang suka lihat sosial media ya? Nikah digebukin, ya. Nikah diselumuhin, ya. Kalau sudah saya seperti itu, mau nikah atau mundur? Jangan muslimah ditunggulan gitu ya. Atau sama laki-laki dan nikah diporotin gitu ya, diporotin malah mencari laki-laki lain. Nah ini ketika kita ketika niat nikahnya salah. Nikah itu harus karena Allah, bukan karena ada aku udah tua atau umur aku sudah cukup. Nikah yang saham yang bajingannya dari jangan nauzubillah. Atau karena aku tuh nikahnya dipaksa aku si mama, tapi mah anak yang berbakti nurut disuruh nikah. Berarti bukan karena Allah, karena siapa? Karena mama. Itu tidak akan kuat teman-teman ya, TTH yang soleh-solehah. Kalau kita nikah hanya karena bukan selain karena Allah, maka ketika melalui perjalanannya, ketika kita melewati alam rintangnya, itu akan banyak sekali hal-hal yang membuat kita lemah, membuat kita rapuh. Tapi kalau karena Allah, insya Allah badai halangan apapun dijalani bersama. Itu nikmat. Apalagi ketika kita nikah dengan yang satu hukum, sevisi, satu frekuensi, insya Allah. Mau kasih tahu ayo yang kasih ya. Gara-gara yang berpiring salah jadi salah saya. Tapi kalau kita lihat karena Allah, segala sesuatu dikembalikan kepada pasti akan tidak akan lama. Tidak akan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tidak akan seperti itu. Kalau lihat karena Allah ya. Selain lihat karena Allah, teman-teman yang mau nikah harus punya persiapan. Persiapan apa saja yang harus kita siapkan? Tentu ilmu. Karena tanpa ilmu kita bukan. Tapi dengan ilmu kita bisa beramal. Dengan ilmu kita punya banyak resolusi, punya banyak resiliensi. Ya. Ketika menghadapi masalah apapun, dengan ilmu kita bisa memilih. Kalau ini nggak bisa, dengan yang ini. Kalau ini nggak bisa, dengan ini. Jadi nikah bukan cuma cukup saya sudah punya kerja, saya saling mencintai. Tidak cukup. Yang penting masalah cinta dan laki-laki sudah punya kerja. So tadi tarik ke mama kamu dulu. Enggak, kalau enggak lagi harus dilihat dulu kesiapan mental. Ya. Penting nggak kesiapan mental teman-teman? Penting. Kalau mentalnya tidak disiapkan, maka ketika menghadapi perjalanan ini akan rapuh. Ada ujian sedikit saja kita bisa mundur. Bahkan hajatnya 3 hari 3 malam, nikahnya perkawinannya 1 hari selesai. Tidak sedikit yang seperti itu ya. Tapi kita ketika menghajatkan untuk menikah, semua itu
sampai mau memisahkan. Itu hasilnya. Jangan cukup-cukup punya pekerjaan dan saling mencintai, kurang kalau tidak punya mental yang siap. Selaku orang tua, kalau kita orang tua akan perhatikan, mungkin tidak akan memperhatikan si laki-laki ini, tapi perhatikan bagaimana orang tuanya. Karena laki-laki itu dibentuk oleh, diasuh oleh orang tuanya. Ketika orang tuanya tidak beres, anaknya tidak beres. Contoh kasus yang sedang viral. Kalau teman-teman lihat bagaimana yang kemarin di video itu, perilaku laki-lakinya, perempuannya menyiksanya dengan brutal. Kalau kita lihat perilaku anak kecil atau anak dewasa yang mau kayak gitu? Anak kecil. Jadi anak kecil di dalam diri laki-laki belum beres. Dia punya banyak pengalaman negatif saat pengasuhan waktu kecil. Dan itu menjadi, kalau istilah sekarang, inner child kalau kalau kepicu sedikit, ke-trigger sedikit, kamu lebih seperti dia nggak peduli itu istrinya, dia cintai atau anaknya, emosinya harus terlampiaskan seperti itu. Kalau belum beres mentalnya, kita bereskan dulu, siapkan mental itu, selesaikan. Teman-teman nih kalau sudah siap nikah, cek, saya masih punya PR nggak ya? Saya masih punya luka batin nggak ya? Jangan-jangan teman-teman masih punya luka batin. Ingat tuh waktu kecil aku suka dimarahi ayah, kok si ayah habis mau kawas kamu, lagi duduk-duduk misalnya. Ingat kan itu? Atau apa masih ingat kan si ibu kalau misalkan ngasih sesuatu itu suka dibanding-banding, atau beli kasih jangan dia kakak dikasih banyak, aku dikasih dikit. Sedih waktu itu kalimat itu. Tapi aku dengan itu baik-baik saja, iya, sekarang baik-baik saja. Tapi anak kecil waktu itu masih sedih. Anak kecil waktu itu masih ingat di bulan-bulannya, ya dibawain sapu gitu, mau dipukul dan sebagainya. Ketika itu belum diselesaikan, belum diselesaikan, belum diistilahkan dengan kejadian yang sudah terjadi, itu akan terbawa terus sampai kita menikah. Bahkan itu akan diturunkan pada anak cucu keturunan kita. Karena anak itu melihat, memotret kebiasaan dari orang tuanya. Kalau orang tuanya sering berantem, maka terrekam di bawah sadar, berarti aku kalau nanti nikah sering berantem. Meskipun secara sadar aku mah gak mau kayak mama berantem terus, aku mah gak mau punya suami kayak ayah yang galak, seperti itu. Tapi apa yang terwujud? Itu yang terwujud. Law of attraction. Pikiran kita menarik itu. Makanya bereskan dulu teman-teman sebelum kita memantapkan diri. Insya Allah saya bismillah, saya siap nikah dengan siapapun yang penting muslimah, ya. Karena yang paling penting menurut Islam bukan hartanya, bukan jabatannya, bukan pangkatnya. Yang pertama adalah agamanya. Setelah agamanya, parasnya lah tentu. Kan harus memenuhi, tentunya di bawah golongan era. Parasnya tentu, meskipun selera tiap orang beda-beda. Aku senang yang kurus, aku senang yang gemuk, orang beda. Oh, aku senang yang jagoan gitu. Aku senang yang klinis, itu beda-beda. Artinya itu mah banyak relatif ya. Mungkin kata si A yang cantik yang begini, mungkin katanya A ini yang begini yang cantik. Itu relatif. Tapi sejatinya kecantikan itu adalah dari dalam diri, hati yang bersih. Meskipun kulit kita hitam, kalau hati kita bersih itu akan terkaca. A juga sama. A juga sama, hati yang bersih, selalu dari wajah itu bercahaya. Aura, bukan aura kasihan, tapi memang auranya memang memperlihatkan, membuat orang nyaman, membuat orang tenang. Karena apa yang ada di dalamnya akan terbaca keluar. Karena saking pentingnya kesiapan kita, kita sama kajian. Kenapa bukan kesiapan mental itu penting? Ini teman-teman bisa baca ya. Ini judulnya mungkin bahwa kesiapan kita itu menuju keluarga yang bahagia. Ingin bahagia tidak? Ya, kan tujuan menikah juga sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau sudah menikah ke sakinah, berarti cek salah niat ya, salah cara. Diawali dengan pacaran. Di Islam ada boleh pacaran? Ada. Cuma yang pernah pacaran, jujur, orang tobat
kata guru ini, kalau kita sebelum nikah pacaran, maka dosa itu akan dibalas pada saat pernikahan. Setelah menikah, dengan apa? Kesulitan. Kalau kita mengetahui ini, sekarang kita bahkan umur macam-macam ke SMA hari SMP. Jangan kira dosa itu tidak akan diperhitungkan. Ya. Kata Umar kita sampai 40 tahun maka sadar. Maka sebelum nikah daripada nanti kita mengalami kesulitan dalam rumah tangga, cek dulu masa baru. Pernah gagal perintah Allah, larangan Allah, maksiatnya duluan, dimulainya, bisi pernah tobat dulu, tobat. Apalagi sampai jinah, nauzubillah juga. Umi jadi saksi. Orang-orang yang sebelum nikahnya melakukan perzinahan, mencicil sampai pedu, gitu ya. Gak ada yang rumah tangga bahagia. Setiap hari apa? Berantem. Ekonomi gimana? Sulit. Itu adalah ajar dari Allah sebetulnya. Ya. Dan Allah membersihkan sebetulnya kalau kita lihat baik ujian atau adab, sesungguhnya belas kasih sayang Allah membersihkan dosa-dosa kita dan ingin mengangkat derajat kita menjadi lebih tinggi. Ada beberapa gitu yang kami lihat baik tetangga atau siapa kejadian seperti ini, diperhatikan rumah tangganya cekcok, si baru si dicarakan seperti itu. Yang korban sekarang anak-anaknya kami tidak anak-anak ekonomi kami sulit. Sebetulnya kalau mereka sadar, harusnya mereka segera bertobat. Allah tuh mau menerima tobat. Ya teman-teman, ingat ya, kalau mereka beresin dulu semuanya, supaya nanti kita tidak membawa beban-beban atau kebawaan yang disampaikan kepada anak-anak kita atau pada rumah. Maka penting, salah satu adalah siap mental. Apa manfaat dari siap mental? Next slide boleh digeser. Yang pertama, hubungan akan sehat. Kalau teman-teman memasuki jenjang pernikahan dengan mental yang sudah beres, mental yang sehat, maka hubungan dengan suami, dengan istri, dengan mertua akan sehat. Karena kondisi kita sudah beres. Berbeda kalau kondisi kita masih banyak PR, maka PR itu akan menjadi masalah. Mertua salah ngomong sedikit jadi masalah. Ipar, apalagi ipar mau, hati-hati, ya, bisa jadi masalah. Tapi insya Allah ini sudah beres, hubungan jadi sehat, ya. Bukan dengan pasangan saja, tapi dengan keluarga besar. Karena kita ketika menikah, kita suka bukan hanya menikahi calon istri kita saja, tapi menikahi keluarganya. Ya, kita harus bisa bareng-bareng untuk meraih sakinah mawaddah bersama. Kemudian apa lagi? Produk, resolusi konflik. Kalau mental kita sudah beres, mental kita sehat, mental kita tumbuh, konflik apapun bisa diselesaikan. Berbeda dengan kita yang belum beres. Ada masalah sedikit bisa menjadi mungkin contoh karena kita belum beres. Mau pergi kerja misalnya. Terus ada si konflik sama anak kita. Kenapa baju si ayah yang mau kerja? Karena cap beres si ayah. Kira-kira kalau ayah belum beres gimana? Mana? Ya tahu yang mau kerja, yang basuh, yang motor, kalau yang kami. Si ibu nggak mau disalahin. Namanya juga anak kecil apa ya? Ribut lagi nih. Ribut lah, ganti baju lah, gila. Tuan kantor jadi masalah. Ke tempat kerja ada apa? Jangan kan? Nama ada masalah. Jadi ribut aja pimpinan ya. Kami tegang jadi jelek. Mau di rumah beres enggak? Rumah kalau berlaku waktu.
Kayak wah masalah ini. Kalau udah tulis beda dengan orang ya, mentalnya sudah siap dan sudah beres. Ketika ada konflik seperti itu, apa yang nama saya? Kamu pokoknya ngalir lagi bilang aja lah, saya mau ganti. Jadi masalah. Istri marah-marah, ke kantor kesiangan, wah ada di papinya pasti ada. Nanti kalau berantem, akan beres ke konflik, akan selalu ada solusi atau resolusi dari konflik. Dan berikutnya adalah ketahanan. Rumah tangga kita akan tahan langgeng, ya. Dikasih masalah apapun selalu dikembalikan pada niat. Niatnya naon ibadah. Pasnya tapi masih tidak bisa sholat, bisa ngaji, bisa ibadah aja. Ketika ulama aku, orang tuaku, mau jadi betanya, ulang lagi mau. Ya, tahan tidak sabar, cepat mahal. Lakon hiji ke mau coba, mau hiji cicing. Ya, untuk dilakukan dari sini, ya. Sok-sokin agak mau coba. Wih, terlayan kira-kira mau dari lapangan gitu, bakal terus. Oh, habisin. Anu rame kan langsung di layanan itu ada ya dia lagi. Ya. Karena teman-teman ingat, kalau kita hanya bermodal cinta, hasil penelitian, cinta cuma bertahan buat kamu. Saya juga ada, si kasepnya, idolaku kakakku, ajunaku, sudah tahu. Ada banget kok ada sama. Atau si istri yang tadi cantik, bisa dari konek, si belis, sudah tahu. Sesuatu itu dong, pada kita urus, ya. Oh, udah 2 tahun itu satu lagi. Tapi kalau pada tadi dia, kalau Allah mental yang tangguh dan sudah beres, dia akan tahan, akan saling memaklumi. Cinta hilang 2 tahun, tapi yang muncul sayangnya coba lihat yang lainnya, yang langgeng coba baca dan tapi hati-hati sekarang ada langgeng kamu pelasen sudah 30 tahun nikah, tapi hampa awet di luar ini pasangan ideal kehahengi nomor 2 ini mah saya banyak orang yang tadi cina umi konselor alhamdulillah kalau jadi ilmu hampir tiap hari umi curhat umi aku mau ngomong diri kunawa teh nggak di lo tadi gunung gini sakit mereka aku coba kata suami aku selingkuh naik lah lagi sama yang lebih tapi dah memang itu tidak orang yang lebih hiji 2 3 namun hati terakhir hiji istrinya silakan paksa hati karena memang lagu-lagu awal diciptakan sedikit ya ada kelebihan memang kita harus memahami jadi siapa yang tahu yang kita memiliki ketahanan dan juga ada yang selama di pikiran siapa yang ingin bahagia hari bahagia itu mana sih versi teman-teman bahagia kayak gimana surah ancis bumi agung mobil ngejar maka tubur benar kan kita salah Umi berapa dengan kejauhan disangkakan waktu tugas gitu karena kalau Umi kebetulan Umi asesor ini kalau tugas keluar kota satu pasang nih dengan teman Umi yang perempuan lagi kita pasti tidurnya di satu hotel di satu kamarnya pangkatnya Jakarta nih banyak tuh perempuan cantik masih muda di luar Umi berselingkuh tapi motornya aku muncul nah teteh ada mobil zaman tangan kamu gak bahagia karena kebahagiaan bukan terletak di bukan di jalan tapi kebahagiaan ada di ketenangan tenang hati kalau kita sudah dapat tenang hati kita punya
Apa ya istilahnya itu, kunci untuk masuk surga, kunci khusus. Karena kalau kata di surat Al-Fajr dikatakan ya ayat Tuhan langsung indah irjini ila rabbiki fadlini ibadi wadhurija. Hei lu jiwa-jiwa tenang, lagi langsung ke surga jadi hamba Allah. Kan itu langsung bebas ya. Untuk jiwa-jiwa yang cinta jiwa datang. Itu orang itu tahu. Itu maka itu yang kalau ada saja tahu jodoh. Yang bahagia itu langsung. Yang kita selain sama apa teman deh. Itu ada jodoh dan oke. Supaya jodoh kita dapat hati harus keuangan cara kita apa? Nah, Gila, kamu ini pun hati penjahit aja dengan melihat Allah, zikir terus dekat aku kerja stop dulu, balik nama voice, istighfar. Soal hati kalau hati sudah benar, besok kalian kata gurunya, ain siap tuh, ya ini udah siapnya kan, heres lah. Lawan guys itu sambil nama atau guru mau ngakak. Tapi perempuan punya hak yang untuk pengelolaan yang menjalin lagi. Tinggal bilang masalah selera kau ini. Hah? Betul. Jangan ada cemburu sama nanti nyesel. Boleh kita. Atau ucapu, habis ucapu, boleh. Ya. Atau ke kau lagi hukum. Apa sih sampai teman-teman kalau pacaran jodoh jangan cari keluaran. Yang capek, jangan skincare, jangan berhati itu. Sering mengalami sendiri tinggal sampai sederhana. Kemarin nonton hal berbeda. Yang jangan juga. Tapi tetap mesin belum ada selama tangan. Karena ini harus tidak versi mental. Karena ada kalau masalah. Yang jadi seperti itu supaya bahagia itu ada yang kita tenangkan hanya dengan mengalah hati jadi tenang. Nah, gimana caranya biar tenang itu muncul dalam diri kita? Ini kaitan dengan kesehatan hati, pemikiran anu kesedes. Bahwa pernah dihianati, bahwa pernah dibuang, didolimi dan diingat-ingat terus sih. Gak mau bahagia. Atau sebaliknya, sesuatu yang perlu terjadi di pikiran. Mungkin rumahannya kita kalau nikah di mana, nanti rumahannya kalau konten dari sehingga ya. Udah sekarang mah apa yang ada di ini dinikmati. Akhirnya lingkungan ini dinikmati lingkungan. Ya kalau semoga pemajikan coba apa mau kata apa. Bantuan kita mau kumpah bantuan. Kan tugas rumah tangga tugas siapa? Suami, alias istri. Yang selalu kumpah masa tugas papa-papa. Tapi istri yang soleh harus membantu dan taat sama suami. Yang macam suami pasang. Mangga. Kalau itu tapi sebenarnya adalah tugas suami. Kalau salah lihat, mama itu belum muslimah. Ini tapi jangan ibu rumah tangga terserah. Wanita atau istri cuma dibahagiakan dari sini. Kalau aku bahagia istri, menjadi kenalin kasih sopi. Banyak lagi sih, bapak menjadi ratu cincin yang gak bakai. Tapi orang mau gak paham, teman-teman, soalnya nama orang kan aku istri panas banget. Kalau kita ingin punya pagi, bantuan. Ayahnya semua mama, orang mau mama. Ini indah, ya. Sampai yang kerja nggak perlu nikah. Ya. Jadi sehatnya kapan? Penting supaya pagi ini hubungan ada jadi sehat. Kedua, resolusi kehidupan dunia cepat selesai. Ketiga, punya ketahanan dapat dan bahagia. Ini sambil berbahagia ini ya. Cincin di kontrakan ini bahagia. Kalau kita sama-sama aja karena belum tentu apa banyak jabatan tinggi yang menjadi kebahagiaan kita. Dari teks
Menjaga kesehatan mental radikal. Nama yang dibutuhkan self-awareness. Apa self-awareness? Kesadaran diri. Konsep dirinya sudah dapat belum? Siapa kita? Abdi maman, abdi gelis, karena siapa kita? Sudah kenal belum? Siksa orang teh. Nah, yang kehabar Allah. Abinda Allah Allah. Kurang salah kan? Nah, Allah. Nah, tugas orang teh kayak gitu kamu ini. Ibadah. Jadi gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Mohon khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Itu masalah ibadah. Hadirkan pengajian ibadah. Bekerja ibadah. Rumah tangga ibadah. Asal niatnya karena niat pada kerja duit ibadah apa? Oh, karena duit kita ibadah. Tapi kalau karena Allah jadi ibadah, bonusnya dapat penghargaan. Ada jurus bilangnya yang suka bercerita yang sadari bahwa kita ini hamba Allah, bukan hanya oleh Allah. Tugas kita adalah ibadah. Fungsi kita sebagai apa nih? Jabatan orang kan diamalkan. Khalifah, wakil Allah. Kita aja mewakili perusahaan akan terjaga nama baik perusahaan. Nah, wakil Allah menjaga nama baik Allah. Yang khalifah di jalan nongkrong agak bebatur, ya. Gaplay misalkan wah orang maksiat-maksiatnya ada kurang lah. Atau yang awatnya hanya wakil Allah hukum dan menurut ya hanya di tempat-tempat yang kurang baik dan sebagainya. Berarti kita harus mau itu seperti lebah. Hanya ada di tempat yang indah, yang bagus, yang baik saja, dan dikeluarkan pun juga yang bagus dan baik. Yang berikutnya adalah komunikasi terbuka. Teman-teman harus terbiasa komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka itu tidak menjudge dalam proses terbuka. Ada yang salah, kamu salah, tidak seperti itu. Tapi setelah mau apa, tidak. Neng, ciptaannya bos, kunawan tadi itu. Tadi mama aja, angkat bapak gitu. Sekarang itu bukan komunikasi terbuka. Komunikasi boleh diawali dengan terkait. Ya, mama, kata itu. Orang tua karena biasa gitu. Macam gitu, dari tahun sekarang ngomong ada yang ini. Alasannya kayak gini. Kalau sudah tahu kayak gini nih, ada seorang direktur, gitu kan, karyawannya kesiangan, dimarahi. Kamu terlambat, lagi rapat kalian tidur, ya kamu kemana? Saya pecat. Terus si karyawannya bilang, baik Pak, saya terima dipecat tapi izinkan saya menyampaikan alasan. Saya ketiduran soalnya apa? Karena 2 hari bangun saya tidak tidur, menjaga ibu saya yang mau mandi maksudnya. Kalau jadi pimpinan kira-kira mau nggak? Yang malu terus ngomong ya. Maka biasakan komunikasi dan bukan tanya dulu, jangan langsung dihakimi. Kalau sudah jadi istri, biasa jam 5 jam 7 hari balik semuanya. Jadinya istri ada langsung. Ayah, gimana tadi udah masih ada? Kalau ya telepon percaya ya masih lalu yang next jadi komunikasi terbuka manajemen stres selama hidup pasti kita akan menemui masalah seharmonis apapun antara masalah pasti ada konflik pasti ada dan jangan itu membuat kita emosi marah. Maka kita harus manajemen stres, mengelola stres. Teman-teman sudah tahu nggak cara mengelola stres? Aku biasa ngejok teko, ngejok rawong kan kalau lompat di lapang bola 5 menit. Ternyata gimana kalau kalah? Healing. Kalau kita punya problem, kalau kita healing itu lagi dari mana? Karena punya setelah pulang healing,
Kira-kira nggak masalah deh. Apalagi pun aku lagi habis uang dan sebagainya. Kita healing gitu kan, boleh healing. Tapi ketika ada stres itu harus dikelola dengan baik, ya. Kalau marah yang besar, Islam sudah mengajarkan istighfar. Astagfirullahaladzim sambil tarik napas yang dalam. Enak. Cobain. Apa-apa juga kalau nggak tinggal gemes itu majikan kita tarik napas ya. Astagfirullah. Tenang. Kenapa bisa tenang? Karena oksigen masuk lebih banyak. Ya. Kumaha cenah udah geus istighfar, masih bakal jadi tambahkan ya. Bari jeung kawasan cenah tina ieu jadi naga. Ya udah napas naga. Ya. Ini masalah ketumus kalau dari Indonesia ada macam-macam napas. Kumaha kejadian napas aja melegakan napas naga, emosinya sudah tidak stabil. Hasil dari dokter nggak tidak. Di rumah tangga bangkai seperti nanti dia akan terus baik. Problemnya kan pasti ya. Tapi itu sudah paling tadi menyelesaikan kan. Apalagi menguasai manajemen stres. Sok diajar nafas panjang. Biasanya nafas tarik nafas panjang. Keluar dari selatan. Dia tuh bumi berkekuatan. Tapi lo mau namakan istilah betul orangnya paling dia tarik nafas terus istighfar ya harus pandai kalau banyak sebetulnya itu mundur mau berapa kesel bos itu mundur 10 mereka izin bisa izin buat dilompat 5 kan berarti mundur 10 kan mikir 8 lebih 5 ini sebagai kita. Nah itu sudah dicoba. Kalau seperti itu, perlu pengelolaan stres, perlu manajemen stres, ya itu cara-caranya. Kemudian juga di dukungan sosial. Semua orang perlu dukungan. Ketika kita punya masalah, kita butuh dukungan dari keluarga, dari pasangan. Kenapa harus banyak yang stres? Karena ketika mereka melakukan masalah, fokus pada masalah, keluarga terdekat tidak ada yang mendukung. Ayahnya malah memarahi, suami malah cuek terhadap. Kapan gaji? Kau tadi ngomong ke Umi, aku mau ngomong. Bahkan bunganya tuh tidak. Itu kan mantan, sakit bawah dan stres. Maka ketika kita suami dan istri saling mendukung nanti melihat istrinya kecapean, istrinya kelelahan, rigid. Macam kayak sok. Apalagi lagi menyusui anak, ada yang tugas istri, kalau menyusui anak si bapak tuh lancarkan. Supaya gak nilai di sini lagi, jangan kau pulang kering mau, yang nilai apa gitu, sumpah. Jadilah ayah siaga, ayah yang dibutuhkan. Nanti pun anak-anak kan mencoba kita. Sangat kalau ada punya orang tua tetapi kira-kira kumaha. Orang tua berarti orang pun sangat enak. Anak kita bisa. Anak kita butuh orang tua yang mengerti, butuh orang tua yang bahagia juga. Karena orang tua bahagia akan membahagiakan anak-anaknya. Tapi kalau orang tua yang nggak bahagia, kira-kira bisa nggak membahagiakan anak? Muncul, ya. Jadi itu dukungan sosial sangat dibutuhkan antara pasangan atau orang tua dengan anak. Saling memperhatikan, empati. Kalau nggak bisa orang lain, dengan keluarga kita harus empati. Udah dengan keluarga kita, next. Peran agama dalam kesehatan mental Anda. Tentu saja ada panduan moral, ya. Agama memberikan pedoman bagaimana hak dan kewajiban suami dan istri. Karena mengenai jomblo kosong tinggal tindak mencari angin tidak membuatnya. Hak suami, hak istri dibacakannya apa? Harus memberi nafkah 3 hari berturut-turut tidak diberi nafkah. Aku mahal itu harus. Udah dipandu oleh agama. Sakan apa? Sakan sakit dan mau dan orang punya. Terus sebuah ketenangan.
Agama memberikan bahwa nikah ini sumber kekal. Ketika belum nikah, udah lihat, apalagi yang sudah balik. Teman-teman, balik di usia berapa? Laki-laki baliknya usia berapa? 9, 10, 12? Rata-rata 12 juga. Sekarang usia berapa? 20, 24? Anak masih 20 atau 24. Berarti dari 12 ke 24 berapa tahun? Beda. Kalau sekarang akan 22 atau 20, itu 24 dari sekarang. Kemarin balik 12, berarti sampai sekarang berapa bedanya? 12 tahun. Halo, 12 tahun. Ketika terjadi kecurangan itu apa yang Bapak lakukan? Jangan kau sia-siakan hakifatmu. Supaya rumah kalau kita hambalan, kau dijadikan Allah. Sehingga dia balik. Kalau saya itu kan ya, sampai ngomong mulus-mulus begini, apa? Jangan, itu harga paling berharga. Nanti buat rahim yang halal. Kita juga sama. Yang paling berharga rahim. Jangan kau biarkan siapapun menitipkan benihnya tanpa ikatan. Jangan kau murah-murahan itu sama. Kalau sama dengan anak SMP di juru 2, SMA kakak mau janji sama punya 2. Tahu nggak kenapa mereka lakukan itu? Tahu nggak? Mereka kurang kasih sayang orang tua. Yang perempuan tidak dapat perhatian dari ayah, yang laki-laki tidak dapat perhatian dari ibu. Maka ketika ada lawan jenis, untung kalian dikasih pokok-pokokan. Kalau kalian merasa kekurangan kasih sayang baik, beres nanti aja. Merasa kekurangan kasih sayang baik, beres nanti. Kita mau ini, kita mau karena terjadi masalah ya. Kemudian apa lagi? Hubungan spiritual dengan agama, kita punya hubungan spiritual. Kenapa selalu diingatkan mana halal, mana boleh, mana tidak? Ya, ayo pakai ayo amat loh. Boleh kayak beli, boleh kayak beli. Tapi kalau nggak ada panduan dari agama, kita ingin melepaskan diri jauh dari bersih dan sebagainya. Ya kita akan itu kebanyakan orang terbaik, dapat tuh dia tuh buat doa. Terbaik, dapat tahu kita nggak mau gitu ya. Melihat kebanyakan orang yang sah Islamnya bahkan tapi seperti ini dipakai ya nama itu balik dapur dan sedikit soal selalu kemudian di juru-juru ya kan di kerudung ya kita hari ini tapi suruh kota kita semua kalau sudah jangan sampai ada keluarga kita yang seperti maka dekatnya mas di sini difasilitasi imajinasi soal dekat biar selamat kita butuh tempat yang untuk berhitung yang aman. Salah satunya adalah dekat dengan Allah. Komunikasi efektif pasangan wanita. Gimana sih biar komunikasi efektif? Teman-teman harus mendengar dengan sesama. Artinya mendengar dengan sengaja. Mendengar dengan penuh perhatian. Pernah tidak teman-teman ngobrol, tapi lawan bicara itu main HP? Pernah? Gimana rasanya? Celegennya. Nah, ketika kita nanti sudah berumah tangga, ketika istri ngobrol, simpanlah HP-nya, perhatikan keadaan istri sama. Ketika suami pulang kerja berkeluh kesah, langsung perhatikan, dengarkan bahagiannya ya. Tidak usah solusi, cuma perlu didengarkan. Apalagi kalau istri nyaman, kamu istri, ayo, tolong dikasih solusi, mau dikasih solusi nggak? Apa tuh gini-gini? Ya mungkin bapak dari kayak gitu, ya. Berarti dia cuma butuh komunikasi adalah mendengar dengan sesama, tidak perlu ngasih respon. Dengarkan. Paling gimana responnya? Ya, udah senang. Karena kan di situ 60 ribu
20.000 kata. Kalau laki-laki 7.000 kata seharinya. Jadi kalau istri nggak ngomel, stres. Ya kan kalau ngomel nanti kalau istri harus tinggal mama ngomong baik keren, mau ngomong mama dia, ya jadi apa nih coba-coba, itu mau ngomong cara semua dia coba, ya kalau ya, nah ketika istri melihat suami, aku ini cempreng, tidak banyak respon, apalagi si suami itu habis tujuan kata di sekolah ya, keluar tinggal iya, jadi jangan orang paling kontrolin kamu tuh kemauan tega, itu habis jangan istirahat, layani saja kebutuhan makan yang berlebihan, ya, supaya aman, supaya tidak ada semua motivasi. Dengarkan saja itu aja, ya. Kalau ngomong perempuan 20.000 kata, kalau laki-laki 7.000 sepertiganya. Tapi kalau dalam hati 60.000 kata. Teman-teman kalau ngomong sendiri, sering kan itu ngomong ya. Nanti dengan berbicara dengan jelas, jelas. Tapi bapak-bapak harus paham kalau perempuan kan karena dengan poin. Ayah harus gajian. Ya, mau gitu kan. Itu di kerudungnya suara itu ya. Terus pelan-pelan nanti. Padahal menyelesaikan belum istri banget gitu kan. Nah, kalau ayah bertugas gajian kan sudah. Terus dengar tadi itu yang bawa orangnya. Wah, ya, kenapa kamu tiba itu? Iya, Mbak. Iya, Mbak. Wajar dong, enggak, ya. Sorry, saya salah sih. Jadi jangan salah kalau istri ngomongnya berbeda, tidak sudah. Oh, yang berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki ngomongnya sudah, kadang menyakitkan ibu-ibu ya. Saking sudah poinnya. Wah, itu lah nggak mau ngomong dulu. Jadi ada yang dari hati. Dan kalau begitu laki-laki, tapi kalau sudah saling memahami, ada laki-laki itu suami itu laki-laki banget, gitu ya. Beda kan laki-laki tulang undang ya, lagi laki-laki. Kemudian juga menghormati berbeda. Kita menikah bukan sama siapa memiliki pribadi yang sama, tapi dua pribadi yang harus saling memahami. Ia harus mengalahkan. Dia lagi cengkol, tapi biasanya suami lagi cengkol tapi perempuan itu angkat. Ya, tapi beda loh istri itu kalau tapi suami suka banget tuh. Ada sih dia saudara, kalau nggak cengkol apa pas nikah, istri itu bikin cengkol tiap hari tuh bareng cengkol. Ada jadi bikin cengkol gitu. Suami udah bisa ngikut. Nah ini perbedaan kalau saling mengaku suami aku nggak suka ini. Oh istri aku nggak suka ini. Pahami. Ada apa yang aku gitu? Bukannya perbedaan di masalah kerjaan. Perbedaan pasti ada. Kemudian mengucapkan apresiasi. Istri paling senang dipuji. Apalagi bahasa cintanya kata-kata teguh, gitu ya. Berarti dengan Prancis, tapi istri orangnya keren banget gitu ya. Tapi kita tahu bahasa cintanya pujian. Sudah dipuji oke. Ya sekarang ngambil tadi semua. Ya. Tapi kalau puji istri bahasa cintanya hadiah, hati-hati. Tiap hari harus oleh-oleh. Pulang kerja pulang tangga, pulang untuk apa? Ya, kami bahasa cinta sedang berbeda. Ya. Bapak-bapak yang bahasa cinta kebanyakan, ada yang sentuhan, itu harus paham. Ya. Karena itu bisa meredam konflik. Bapak kenapa kamu kan di kantor kerja banyak masalah. Tapi istri pintar, suami pun bahasa cintanya sentuh. Ya tadi lu sih bisa, nanti apa? Ya, itu perlu ilmu kan sudah jelas. Pasangan kita bahasa cintanya apa ya? Itu bukan untuk melanggengkan mengharmonis. Ya, jadi apresiasi. Perempuan itu senang dipuji. Belajar menggunakan IG. Ngapain saya gitu? Cantik banget itu kan gitu. Ya, dibikin tapi kalau yang mau sama orang gitu. Ya, jadi itu beri apresiasi. Next. Nah, kita dari ini yang teman-teman kalau harus siklus reproduksi manusia penting. Kita harus pahami ini, ya. Ada yang namanya bukan jelas.
Ini nanti kita akan belajar juga tentang mengenai alat reproduksi laki-laki dan alat reproduksi perempuan. Ini penting, ini nggak tahu. Teman-teman jangan merasa ngobrol ke mungkin. Memahami siklus reproduksi, ada fase menstruasi. Bapak-bapak, proses panen, apa kamu? Ada fasenya. Lama PMS, uring-uringan, jadwal diabetes, penilaian anak. Dan ingat, kalau perempuan laki-laki tidak boleh disentuh, ya, tubuh sampai bersih sampai bersih. Nah, fase ini adalah periode ketika habis rahim hormon, ya, yang keluar mulai pagi dan berdarah. Kemudian ada fase folikular, ya, ditandai dengan pertumbuhan folikel di ovarium yang menghasilkan hormon estrogen. Kemudian ada fase ovulasi, adalah saat telur lantak dilepas dari ovarium dan siap dibuahi. Jadi ketika terjadinya percampuran itu antara sperma dengan ovum, ya, telur itu yang sudah matang. Kalau yang belum matang saat belum lepas dari ovariumnya dibuahi, jadi hamil anggur, oke? Karena kacamata bisa dibuahi. Maka tunggu lepas dulu, ya, sampai bertemu nanti antara sel telur dengan sperma. Lalu ada fase luteal, adalah fase yaitu periode setelah ovulasi di mana tubuh mempersiapkan rahim untuk kehamilan. Ini fase reproduksi ya. Ini ada dari perempuan. Nah, kita harus mengenal ada alat reproduksi. Next. Alat reproduksi laki-laki yang pertama ada testis. Organ utama yang menghasilkan sperma berupa hormon testosteron. Ya. Kalau perempuan hormonnya progesteron, kalau laki-laki testosteron. Prosentasenya laki-laki juga punya progesteron, tapi hanya 25%. Yang banyak adalah testosteron 75%. Tapi hormon lebih progesteronnya lebih banyak. Jadi kemarin juga. Kemudian ada epididymis, yaitu tempat penyimpanan dari pematangan sperma yang baru diproduksi. Ada lagi vas deferens, saluran yang menghubungkan epididymis dengan uretra. Ada lagi vesicula seminalis, ini bahasa medis. Ya. Ada prostat, ada kelenjar glandular, dan ada uretra, dan ada terakhir ada penis. Jadi kalau begitu sama laki-laki dulu, ya apalagi anak-anak, ayah sebenarnya. Hubungan masalah itu ada kita mau bingung. Ada belum terputus sama betul. Jadi bilang aja ada penis. Ya gitu kan secara istilah itu tidak terlihat jorok gitu ya kalau misalnya. Ya nanti kalau belajar ini misalnya juga silakan nanti. Terus kalau belum perempuan ada ovarium. Kemudian ada tuba fallopi, ada rahim, ada cervix, ada vagina, ada vulva, ada klitoris, tubuh kecil yang sangat sensitif berfungsi sebagai pusat rangsangan seksual. Iya kan? Harta terbuang klitoris. Ya, kalau begitu ya, kalau kemauan disebut vagina, ya. Jadi kalau bilang ke perempuan jangan bilang yang lain-lain nanti bilang vagina, ya. Paham. Nah, teman-teman harus paham ketika mau reproduksi itu tahu kan bagaimana proses reproduksi terjadi. Lah ya dong ini ya. Bukan kamu pernah dong ini bingung. Ayah anaknya selanjutnya karena ngomong kawin kerja wanita sama lagi gak apa. Ini kata hubungan hari pertama nanya gimana bisnis hubungan ya lu tukuran. Sama anak kilo pagi-pagi teh keluar tadi karena hari kedua pulang dari di aku sahabat nanti benar kan perempuan. Nah itu perlakuannya kalau sudah makan sudah ada yang suka hubungan suami istri. Rasulullah sudah mengajarkan awali dulu sholat sunnah apa baca doanya apa terus nikah apa sih nggak doa ya. Ulah ayah ibu kembali
Ibu atas berkutas beriti, ibu, ibu kami kadang mengenal sama doa, sila, halo bismillah. Ayo mantan tuh ada doa kalian, doa gawe, berapa ini, mahis bu udah hafal ya, apa tuh deh, kali buku apa tuh lah, kita berapa sore, ya, itu kan terus rasa ya kita. Naik tips untuk menjaga kesehatan reproduksi. Konsultasi secara medis. Jika ada keluhan, perempuan misalnya, ada keluhan, jangan ragu, datang ke dokter. Atau laki-laki juga sama, ya. Ada keluhan terlalu sangat sangat sopi diri atau orang istilahnya berhubungan dengan alat reproduksi, kalau dianya ke dokter. So, konsul ya. Kemudian juga dengan apa? Ada vaksinasi ya, ada hal-hal yang bisa diimunisasi. Sebelumnya kan biasanya ada imunisasi. Tapi ada juga setelah ada imunisasi itu apa tidak jadi masalah. Tapi asal kita rajin menjaga kebersihan alat reproduksi ya. Kemudian mental dan emosional ini akan mengganggu loh. Ketika mental dan emosional kita tidak sehat, maka ini akan mengganggu pada proses reproduksi atau pada alat reproduksi. Contohnya apa? Perempuan yang terlalu banyak stres nanti bisa membuat jalan yang lebih banyak. Harus pertama berlebihan, ya. Seperti itu. Apa laki-laki juga yang terlalu stres, capek. Tadi prediksi itu tidak apa ya, kurang stamina ini. Terus, ya, hanya pada makanan itu tuh ya. Tadi itu tadi itu bicara tentang kesehatan ya. Seperti itu. Dari kudang istilahnya ya. Maka jangan terlalu sebenarnya kalau terlalu bekerja berat ada waktu istirahat, ada waktu tuh ya. Ini harus dipahami. Kemudian juga teman-teman harus paham dengan kita hamil, terkait proses kebersihan dalam Islam. Ada yang disebut mandi kecil, ada mandi hadas kecil, dan ada mandi besar. Ada juga wudu. Yang kalau wudu gitu ya, atau yang hadas kecil itu disebutnya wudu itu hanya ketika kita bakal sholat, gitu ya. Kemudian ketika kita mau sholat, itu harus dulu ketika kita melakukan hal-hal yang berhubungan berkaitan dengan hadas kecil, cukup wudu seperti laki-laki. Nah, ada keluaran cairan tapi bukan pipi basah, cukup dicuci dan wudu saja. Tapi kalau sampai pipi basah harus mandi besar. Kalau perempuan ketika haid selesai mandi besar. Ketika sudah berhubungan juga harus mandi besar. Itu oleh Islam dalam dirinya disampaikan seperti itu. Ada juga yang disebut dengan toharoh ya. Toharoh konsep ketika kebersihan fisik, mental dan spiritual dalam menjalani kehidupan beragama. Bersih hati, bersih badan, isi kita harus bersih. Ya. Supaya apa? Supaya spiritual kita juga nanti bersih. Maka biasakan kalau mau sholat subuh harus mandi dulu. Jadi jangan mandi nanti kan kata aku saja. Misalnya kayak gitu subuh itu harus semua yang paling jelas, baju paling terbaik, mulai ada tilas kapan. Jadi subuh pakai baju perempuan yang baju khusus, pakai mukena, ada baju khusus, ya, buat sholat. Lupang bagus tuh, laki-laki juga sama kalau tampil yang paling prima, tampil menghadapi murahnya, menghadapi tamu air kalau baju putih gitu ya. Yang pertama aja biasakan. Kalau itu pencemburu yang gini karena maka minimal di subuh itu semua serba bersih, badan yang sudah mandi, baju kita yang khusus untuk sholat dan sebagainya. Ya. Kemudian tinggi dan kalau lainnya ada tadi hadas kecil, ada hadas besar. Kalau hadas kecil adalah kotorannya yang berakibatkan hal-hal seperti buang air kecil, kemudian air besar itu cukup kan itu hadas kecil. Pada hadas besar itu bila kotoran itu lebih berat seperti dengan air hadas besar yang lainnya atau yang berhubungan besar atau besar misalnya seperti sudah berhubungan dan sebagainya. Kemudian ada tayamum, ada najis dan cara bersih. Ini terkait tohar, ya. Nah, kemudian yang akan simpulkan itu tidak akan ada level yang tohar sudah tahu ya. Wudu itu sudah tahu kan cara wudu? Pasti sudah mandi besar, sudah tahu ya. Coba di dunia lalu wudu.
Kalau masih kami, kalau pada muda ya. Nah, kita akan ambil dulu kesimpulan ini dari bakal ini. Nah, kesimpulannya apa? Terkait kesiapan mental, kesehatan mental kalian adalah investasi jangka panjang. Jadi kesehatan mental sebagai investasi kita dalam kehidupan keluarga kita nanti bahagia. Seperti yang di sini disampaikan, tujuan dari negara ada sakinah, mawaddah, warahmah. Yang sampai dengan tapi dalam masyarakat. Kalau nikah dalam masyarakat berarti ada yang salah tadi disampaikan. Kemudian juga komunikasi efektifnya ditinggalkan, terbuka, jujur, empati merupakan kunci membangun hubungan yang kuat dan harmonis. Jangan pernah sempat saling dari istri atau dari suami apapun terbuka. Gaji sakit. Kalau sampai untuk gaji dan kue istri kalau kawin dan di mana ya terbuka saja gaji bakal sakit. Soalnya kalau nggak operasi apa biasanya sumpah ada uang terakhir kasih ke istri gitu ya. Rata-rata gitu kamu berapa yang mau juga. Semua terbuka. Istri pun sama. Kalau beli apapun, meskipun itu uang sendiri jelas dulu ayah hari saya mau beli kue uang kita dari Mogi iya mesti lupa kita foto berdua dari suami karena ini banyak istri yang memang penghasilan lebih besar merasa gimana tidak tetap meskipun uang kita harus sedikit suami kemudian perubahan sosial membangun jaringan sosial yang kuat dengan keluarga teman dan komunitas yang memberikan dukungan nasional. Teman-teman sudah punya komunitas lain. Ini adalah tempat dukungan teman-teman, ya. Jadi silakan lebih aktif lagi dengan keagamaan, juga harmoniskan hubungan dengan keluarga, dengan mertua nantinya, ayah ibu, adik kakak, harus harmonis. Dan peran agama ini memberikan panduan moral, sumber keterangan, dukungan serta yang membantu pasangan dalam menghadapi tantangan. Tadi itu yang pertama adalah agama yang kuat, agama yang kokoh. Tahun ini kita harus teman-teman ya supaya kita tidak mudah terbawa arus. Sekali lagi mengingatkan kalau mau nikah harus karena yang tadi cukup iman dan jin. Kalau mau pasangan kita nanti yang paling baik apa yang masih kan perbaiki dulu begini. So single cinta saya kalau beda HP lah mereka emosi negatif, buka batin dan sebagainya. Agar kita nanti tutup diri pribadi yang bisa menemukan yang ada di luar kita. Ya pasangan itu mungkin yang saya sampaikan hari ini. Alhamdulillah dan luar ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bisa diamalkan. Yang bagus silahkan ambil kalau nonton terkait silakan diabaikan saja. Umi hanya menyampaikan yang pintu yang benar-benar Allah salah dan dari mohon maafkan dari musik warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi ada yang disampaikan lagi. Nanti boleh ada sesi tanya jawab boleh, tapi ada dulu dan makin situ ada terima kasih dulu ya. Izin tanya dulu boleh. Oke, siapa yang mau nanya coba tanya. Semoga pertanyaan terakhir mau akhirnya kirim. Oh boleh, boleh. Dari Ahmad Bismillah bertanya bagaimana jika suami ketika ada permasalahan selalu tidak ingin berkomunikasi padahal saya sudah memakai kosakata terbaik hingga konflik jarang terselesaikan. Bahasa cintanya ya kita kan udah sayang pada suami atau suami ke istri bahasa udah beliin kebutuhan dan segala macam kasih tapi hal itu lain kata salah sasaran. Bahasa cinta istri adalah dukungan, bapak menganggap bahasa cintanya hadiah. Dan gak apa-apa bahwa kasih ke istri, tapi istri gak butuh itu. Yang dibutuhkannya apa? Nah, kalau tadi dukungan kata-kata pendukung banyak, maka kuncinya nanti baca dulu
Bahasa suami itu apa? Oh, bahasa cintanya itu misalkan layani. Maka layani dulu. Nanti kalau sudah terlayani, akhirnya tanknya sudah terisi. Tangki cinta sudah terisi. Kalau tangki cinta sudah terisi, dia bisa membagikan pada kita. Maka ketika diajak bicara pun, pasti mau. Dan kalau misalkan yang tanknya lebih kosong, kita perlu komunikasi. Silakan keluar. Karena udah, biarkan dia selesai. Maka lihat, oh ini bahasa cinta ini. Kalau mau suami itu responsif, diajak ngobrol, ada resepnya. Mau tahu? Mau tahu kan? Apa yang suami, relaksasinya suami setelah berhubungan baru. Nah, setelah itu kondisi dia lagi fly. Mau ngomong apa? Iya. Tapi kalau bertugas, ingin besok tugas itu mulai. Iya. Kamu kayak gini. Mulai. Wah. Jadi teman-teman pakai ilmu itu. Ya udah siap-siap kan. Semoga kita. Wah, apa. Pasti kan. Cuma di situ itu adalah cara komunikasi yang tepat itu selalu. Dan itu banyak memberikan solusi. Ya. Setelah berhubungan itu suami itu lebih baik, maka di sini tuh kita berkomunikasi. Ngomong-ngomong dia ngomong. Apalagi kalau main sadar gitu karena saya dengar ketika ini ngomong itu teman-teman jangan ingat ketika lagi klimaks fisika kata-kata sugesti ayah sangat penyayang kalau misalkan ini ayah sabar jangan nanti ayah sabar ayah penyayang misalkan suaminya ada ketika klimaks itu disikat dia gak dengar tanggal itu tapi bahwasannya mereka itu maka dia menggarap asal saya sabar itu Allah taruh senten gitu insya Allah ya tapi kalau apa kapan nih gitu ya suami udah tenang aja ngomongin nanti melakukan istri itu yang barangkali tetap tadi yang bertanya kenapa nggak ini gitu paham ini bahasa cinta kenapa tuh paham semuanya kenapa kan tuh wajib jadi bukan saya bicara dari sini Oke, ini ada yang nanya, Nabi dengarkannya, soal amin. Ini bagaimana cara kita mengetahui kita atau pasangan kita sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dan rasanya untuk pasangan yang sama-sama pragmatis. Pragmatis apa sih Kak? Ya. Nah ini kalau sekali melihat apakah kita sudah selesai atau tidak perilakunya munculkan sekarang kanak-kanaknya udah terus buat apa ya orang balik depannya udah balik dong tapi tinggalin kemana kawan kawan seperti itu yang dipuji wahai kita pakai tangan aja luar tidak pernah apa muncul di pasangan tiba-tiba belum karena kamu sudah beres ya tentang apa-apa tenang sabar. Tapi kalau udah gunung, berhasil please, bokang-bokang, sampai saya. So, dan saya kasih kalau juga kalau sekarang kan sholat malam kan biasanya. Kalau enggak itu akan dikeluarkan oleh anak. Nanti ada suami yang enggak, kamu kasih muncul di saudara barang diri. Kita berarti itu, berarti anak kecil dalam diri sedang kamu belum beres itu biasa. Mau bergaul gitu ya. Sudah kan itu yang harus dilakukan bahwa lihat perilakunya kalau masih muncul sikap kekanak-kanakan berarti jangan beres ya dirinya tuh masih kekanak karena jangan heran ada ibu atau yang dan nasibah orang tua anak-anak ya ubahnya artinya apa ke sekolah tapi tidak lakukan walaupun seger ya kenapa tidak beres terus kalau kamu itu gimana saya praktis, pasangan saya aman, sama-sama teman kalau cari ribut. Anu bahaya bikin di office. Hiji sama ini. Kamu hiji no, wah, galak tegas hiji. Sini hilang.
nyambung. Ya, ya mau pikirin aja kagak bapaknya. Kalau praktek kau nggak apa sih? Kalau ada suatu hal apa sih? Yang itu kan kalau saya dengar di kuliah sekolah itu, kalau koreksi dengan koreksi apa lebih baik? Dan yang saya harus dihindari koreksi dengan koreksi. Sebab kalau koreksi dengan saya masih nah bisa ada benar. Kalau koreksi dengan koreksi lebih baik karena mundur. Kalau akhirnya kita nggak tahu kalau sudah jodoh, gitu yang terbaik dari Allah. Saya hikmah di sana. Cuma kalau kita tahu dari segalanya prepare, kita harus cek saya apa. Ini mau berapa penis, bagaimana dokter yang mau penis ini? Mungkin aja. Itu adalah kepribadian. Setiap orang punya kepribadian. Menurut riset penelitian hanya 4. Waris, magnetis, sabit, melan. Kalau apa itu yang dalam tulis kalian penyayang berikan. Hati-hati. Kalau ini suami yang tuanya tegas, galak, tunggu peninggal, kayak wah cakain gue gak tahu tadi bakal pas lainnya. Itu paham, punya karakter masing-masing. Dan itu mah gak bisa nawar. Itu ranking dari Allah. Kalau bagaimana kita tahu ya, satu bisa dilihat dari perilaku juga kebaca. Tapi kalau pengen benar tuh saya terkoreksi, ada tesnya secara psikotes, ada jenis kepribadian enggak. Tapi sebelum kalau tadi minta tadi itu bayar kalau bisa apa ini, kalau ini sebenarnya nggak kelihatan sebenarnya dari wujud dari rasa papanya nggak kelihatan, ya. Dan aman ya, yang berangkat sebelum sama kan. Yang tadi ini kan perilaku, kalau masih kekalahan, berarti belum baik. Ya, contoh makanya harus dijawab yang ketiga. Ya. Dari yang ketiga bertanya sedikit cerita adanya. Jadi beberapa hari lalu saya dikejar-kejar oleh laki-laki yang tidak kenal dan beliau minta datang ke rumah saya. Namun saya tidak mau untuk menerimanya karena dia tidak menjawab dapat dari mana nomor dan kode saya. Ini sudah jualan. Kemudian beliau masih dalam apa ini mencoba menyumpahkan saya akan menjadi mau diubah jadi perawat dua kalau beliau berniat akan menyiapkan saya sebagai manusia saya sendiri merasa berarti ada penggemar rahasia ya. Ayo baik sikap kita kalau kita punya Allah ya tidak akan suka saling maksudnya kalau buat kita ya kalau kita langsung ke bawah pikiran kita perasaan kita ke bawah dan apa yang kita rasakan maka itu yang terwujud. Tapi kalau ini saya punya Allah ini kalau dulu sebagai manusia silahkan dong berpengen bukan ada dengannya waktu dan kalau kita baik ini salah dulu ya keterangan dengan jelas kalau yang mereka kumaha mereka tidak sampai minta bantuan orang lain tidak minta polisi keamanan kan ada yang seperti itu ya sampai penggemar rahasia untuk mengumpul seperti itu itu apakah tidak untuk kita memaksa dirinya jadikan dia suami kita tidak membuat keterangan bagaimana tadi bisa sakitan ya cari pertolongan saja tapi yang pertama batal diri kepada Allah tidak terwujud apapun yang diinginkan atau kalau kita ini mengizinkan bahkan saja kita kalau kita merasa tidak aman apa saja ya orang yang bisa kita kebawa atau polisi silakan dan kalau itu mah hanya mengatur takut itu sebetulnya nah yang harus sehat ya insya Allah itu harus ya sebenarnya pertanyaannya bisa doang dan nanti lain waktu juga kita bisa kontrol lagi lebih berharap teman-teman dimudahkan segala urusannya ya yang bagaimana oleh Allah dipasangkan dengan pasangan yang soleh-soleh yang terbaik ya yang akan menghantarkan teman-teman ke surga Allah dengan mudah tenang karena kita berkaitan ya itu mungkin yang dari ini terima kasih sekali lagi assalamualaikum. Iya, siap-siap. Iya. Ya, jazakallah khairan kepada Ibu Yun yang telah menyampaikan materinya. Insyaallah
materinya luar biasa ya, kesehatan mental. Gimana teman-teman mentalnya sudah mulai terperbaiki ya, sudah mulai sekarang yang kita ada proses taruh ya, ada yang sudah berproses taruh, semoga Allah izinkan sudah mulai mencari melihat ini mentalnya seperti ini ya, lawan taruh kita. Baik, alhamdulillah teman-teman, sebelum kita ada sesi downrise ya, seperti biasa nanti ada dari tim teman-teman Majalah Hijrah yang akan survei untuk wakaf teman-teman seperti biasa ya. Semoga Allah izinkan, Allah beri kemudahan dan kemampuan kita senantiasa ikut membersamai wakaf Masjid Ilham Al-Fatihah. Mungkin silakan Umi. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman, sebagai sesama muslim kita harus membantu agama Allah ya. Dengan cara apa? Selain dengan ibadah, bersedekah sebanyak-banyaknya semampu kita. Dengan sedekah tidak akan membuat kita miskin. Dengan wakaf kita sudah punya asuransi. Ya, asuransi kita itu bukan asuransi jiwa yang ada di dunia ini, tapi asuransi jiwa kita adalah wakaf kita. Ya, apalagi kita akan kemarin sedang berinisiatif membangun masjid sebagai pusat dakwah dan kegiatan kita. Semoga berjalan lebih bisa nantinya. Jadi saya hari ini mengajak teman-teman, ayo sisihkan apa yang paling kita cintai untuk Allah. Yakin Allah akan balas lebih besar 700 kali lipat. Ya, 7 kali bisa dipakai berbuat 100, jadi 7 kali sih. Teman-teman kasihkan 1000, Allah balas 700 bukan di teman-teman. Jadi hari ini berapapun ada di dompet teman-teman lihatkan, ini satu penggugur dosa, ini satu sebagai wasilah pahala yang mengalir untuk kebaikan, dan ini juga wasilah Allah dekatkan jodoh kita yang terbaik. Jadi jangan sampai kita rasa saya kita yakin hal jauh ihsan bila ihsan, kebaikan akan berbalas kebaikan. Ya. Umi sering merasa seperti itu ketika punya bantuan cuma segini, tapi kita harus kasih orang lain. Hati berat. Disitulah perjuangan kita, kemelekatan kita, harta kita. Tapi ketika kita kasih sekalian orang bila kita, maka Allah akan bayar kontak kepada kita. Tidak dibesokkan, tidak diusahakan. Teman-teman akan mendapatkan rezeki yang benar, bukan cuma apa, kebahagiaan, kesehatan, ya, keselamatan keluarga, waktu yang berkualitas, ibadah yang rezeki. Maka salah satu hasilnya adalah sedekah. Teman-teman yang hari ini sedang sakit, niatkan Allah sebagai pembunuh dosa dan mohon dengan sedekah ini dengan waktu ini Allah berkenan menyembuhkan sakit saya. Dan mudah-mudahan dengan sedekah yang saya berikan ini Allah berkenan datangkan jodoh terbaik saya. Dan mudah-mudahan dengan berkah itu dan wakaf ini Allah solehkan pasangan saya. Ya teman-teman jangan ragu. Apapun kita punya di atas semuanya kata Allah harus mau dilipat Allah SWT. Insya Allah Allah balas tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Allah akan bangunkan istana-istana buat kita. Karena wakaf ini juga untuk membangun rumah Allah, membangun masjid di daerah Tamsil. Kalau bukan kita, siapa? Ayo nanti kita juga bisa menikmati fasilitas di sana. Kita makan bukan berarti kita tidak bisa menikmati. Kita kan bisa menikmati. Mungkin kegiatan kita akan lebih berkah lagi dengan kita lebih baik atau lebih bermanfaat. Jadi, lillahi ta'ala, ucapkan bismillah, saya wakaf. Semoga ini menjadi penggugur dosa saya. Semoga pahalanya mengalir untuk kedua orang tua saya. Dan semoga ini wasilah terkabulnya hajat-hajat saya. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Insyaallah. Jazakallahu teman-teman yang sudah mewakafkan hartanya di jalan Allah. Insyaallah pasti Allah balas. Terima kasih. Assalamualaikum.